Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 seperti orang yang sudah hilang akal. Bisakah aku memelukmu lagi seperti tadi? Ale membalas pesan Leo. Sungguh di saat suasana hatinya sedih begini, pelukan Leo yang seperti tadi saat di lift mampu membuatnya tenang. Dada bidang itu mendekap tubuhnya, seolah menjaga Ale dari mara bahaya yang mengancam nyawanya. Dekapannya sungguh hangat, namun yang paling Ale ingat, harum tubuh Leo begitu menggugah dan seolah menjadi candu baginya. Untuk menghirup lagi dan lagi aroma mas pria itu. Ponsel Ale bergetar. Leo langsung menghubungi Ale. Saat pesan terakhir yang dikirim wanitanya sudah dia baca, ternyata sambungan itu sebuah video call. Ale menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Ale tersenyum lebar saat melihat dari balik layar ponselnya. Pria itu tengah berdiri dengan posisi merentangkan kedua tangannya. "Kamu sedang apa?" tanya Ale. "Menunggu kamu memelukku," jawab Leo dengan wajah inosennya. Ale kembali tersenyum namun kali ini ditahannya. "Sayang, besok aku jemput, ya." Leo kembali melangkah menuju ponselnya. Yang tadi dia sandarkan di atas nakas kamar. Ale menggeleng cepat. "Tidak usah, kita berangkat sendiri-sendiri saja seperti biasa." "Kenapa?" Leo melipat bibirnya. "Karena aku tidak ingin orang-orang di perusahaan salah paham padaku. Mereka pasti terkejut dan berpikir macam-macam jika melihat kita jalan bersama. Tidak perlu memikirkan omongan orang, sayang. Itu melelahkan." Ale kembali tersenyum. "Aku memikirkanmu. Aku tidak ingin kamu dikep buruk oleh bawahanmu, karena menyukai aku yang hanya seorang montir." Ucap Ale sengaja merendah. Dia ingin tahu apa jawaban Leo. "Aku tidak suka kamu bicara seperti itu." "Memangnya kenapa kalau kamu seorang montir, Hem? Itu pekerjaan halal dan layak tentunya." "Jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak suka. Bagaimana aku tidak luluh padamu? Bahkan saat marah pun kamu tetap merendahkan suaramu. Aku bisa apa selain jatuh cinta padamu, Leo?" Batin Ale menatap Leo dengan kagum. Sejak pertemuannya pertama kali, Leo tidak pernah meninggikan nada bicaranya. Selalu dengan pelan, lembut dan terdengar mesra. "Tunggu." Ale mengerutkan keningnya. Menelisik kamar yang terlihat di layar ponselnya. "Kamu di mana? Sepertinya itu bukan kamar di apartemenmu tadi." Leo tersenyum lalu mengambil ponsel dan memindahkan kamera menjadi kamera belakang. "Pak Angga." Pekik Ale tidak percaya dengan yang dilihatnya. "Hai, Ale." Angga melambaikan tangannya sambil tersenyum ke arah kamera belakang benda pipih milik tuannya. "Sudah, jangan tersenyum terlalu lebar."
Ingat dia sekarang kekasihku. Terdengar suara Leo yang langsung memberi peringatan pada asistennya. Padahal maksud Angga dia hanya ingin menyapa Ale. Ale kembali tersenyum mendengar omelan Leo pada Angga. Sementara di seberang sana Angga sudah mendengus kesal. Kalau tahu akan jadi nyamuk di antara dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu. Tentu Angga tidak akan mau membukakan pintu apartemennya untuk Leo. Angga kira Leo datang ke apartemennya karena ada masalah serius, apalagi ini sudah sangat larut. Tidak tahunya si raja hutan itu tengah menghindar. Dari perdebatan sengit dengan Nyonya Inara alias mominya sendiri, Angga si pemilik apartemen akhirnya memilih keluar dari kamarnya sendiri. Dia sudah tidak tahan melihat kebucinan Leo. Padahal keduanya saja baru resmi berhubungan belum ada 24 jam. Namun sudah membuat dunia serasa milik berdua. Kamera pun kembali Leo posisikan ke kamera depan. Sayang, panggil Leo. Ketika melihat wajah Ale yang sudah lelah, dan sepertinya sebentar lagi akan ketiduran. Hening, Leo tersenyum kala mendengar hembusan nafas yang teratur dari kekasihnya. Benar saja, Ale sudah tertidur tanpa sadar. Good night, my love. Gumam Leo lalu ikut naik ke atas tempat tidur. Namun tentunya tempat tidur milik sang asisten. Leo berbaring miring. Lalu dia menyandarkan benda pipihnya itu di guling. Tepat menghadap ke wajahnya, agar dia bisa terus memandangi sang kekasih hati. Sampai nantinya dia pun akan tertidur. Pagi-pagi sekali Leo sudah siap menuju ke perusahaannya. Setelan formal yang dia kenakan terlihat begitu cocok. Di tubuhnya yang nyaris sempurna tanpa celah. Good morning, sayang. Gumamnya pada foto Alexandra yang dia jadikan wallpaper. Oh ayolah, jangan tanyakan dari mana pria itu mendapatkan foto sang kekasih. Tentunya dari hasil curian diam-diam yang dia lakukan kemarin saat di apartemen. Ya, malam itu Leo diam-diam mencuri foto Alexandra yang tengah tertidur. Sambil tersenyum senang. Dia langsung menjadikan foto itu sebagai wallpaper di layar ponselnya. Angga mengetuk pintu kamarnya, lalu membuka pintu itu sedikit dan memasukkan setengah kepalanya. Tuan, sarapan sudah siap. Angga tersenyum cerah. Ada hal yang membuat Angga berubah tiba-tiba. Yang tadinya merasa keberatan dengan kedatangan Leo. Yang pasti akan menyusahkannya. Namun semua rasa itu musnah. Saat tadi Leo meminta Angga untuk mengecek saldo rekeningnya. Betapa terkejutnya Angga saat melihat saldonya bertambah senilai 10 juta. Ternyata tuannya yang baik hati itu mentransfer uang tersebut untuk membayar biaya menginapnya tadi malam. Ah, jika tahu begini aku tidak akan marah-marah padanya semalam. Pasti bonus yang diberikan lebih dari ini. Gumam Angga dalam hati saat melihat saldonya tadi. Leo hanya mengangguk, lalu keluar dari kamar Angga menuju ruang makan.
Apartemen Angga memang tidak sebagus dan semewah apartemen miliknya. Namun Leo sangat bersyukur di saat-saat genting seperti semalam. Dia tetap memiliki tujuan untuk sekedar beristirahat. Hari ini apa ada jadwal meeting di luar perusahaan? Tanya Leo sambil menikmati sarapan paginya. 1 lembar roti tawar gandum. Dan secangkir kopi hitam herbal tentunya tanpa gula adalah menu sarapan pagi favoritnya. Angga sebagai asisten tentu sudah hafal dengan apa yang menjadi kebiasaan tuannya. Makanya Angga selalu menyediakan kopi herbal di rumahnya untuk berjaga-jaga jika tuannya tiba-tiba datang seperti tadi malam. Leo tidak begitu suka makanan manis. Dia cenderung menyukai makanan yang sedikit hambar. Dan minuman yang juga tidak pakai gula. Pria itu sangat menjaga kesehatan. Karena dia tidak mau dirinya sampai sakit dan menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Apalagi sekarang tanggung jawabnya sangat besar, menjadi seorang pemimpin perusahaan. Di pundaknya ada ribuan karyawan yang menaruh harapan pada perusahaannya. Ada, Tuan, sebelum jam makan siang di Hotel Pramudia. Jawab Angga seraya mengambil buku agenda miliknya yang berisi jadwal kegiatan sang pemimpin perusahaan. Leo mengangguk pelan sambil berdoa dalam hatinya. Semoga meeting hari ini cepat selesai sebelum jam makan siang, karena dia ingin makan siang bersama Alexandra hari ini. Setelah selesai sarapan, Leo dan Angga langsung berangkat menuju perusahaan. Dengan Angga yang menjadi supir pribadinya, seperti biasa. Tuan, itu sepertinya mobil Tuan Peter. Ucap Angga saat tiba di perusahaan, dan melihat mobil tuan besarnya terparkir di depan lobi. Astaga, apalagi sekarang, Leo pun turun lebih dulu. Setelah salah seorang security membukakan pintu mobil untuknya, pria itu langsung berjalan masuk ke dalam perusahaan. Meninggalkan sang asisten pribadi yang masih memarkirkan kendaraan. Dat. Sapa Leo saat sudah berada di lantai 35 tepatnya di ruang kerja pribadinya. Ya, feeling Leo mengatakan pasti Dat Peter sudah menunggunya di sana. Tuan Peter tersenyum sambil menggelengkan kepala, membuat Leo pun ikut menyunggingkan senyumnya. Pada sang kepala keluarga seraya mengusap-usap tengkuk belakang lehernya. Duduklah, aku tidak akan berlama-lama. Ucap sang Dedi yang sudah duduk di sofa. Leo mengikuti perintah dan langsung duduk menghadap Dat Peter. Aku sudah tahu kejadian semalam. Momimu menyuruhku untuk bertemu dengan gadis itu. Leo memejamkan kedua matanya sesaat, merasakan debaran jantungnya yang begitu kuat. Karena takut akan kehilangan sang pujaan hati. Sebab alasan apalagi mominya menyuruh Dat Peter untuk bertemu Alexandra. Jika bukan untuk meminta gadis itu mengakhiri hubungan mereka, yang bahkan baru saja dimulai. Tapi tenang saja, aku tidak akan memintanya untuk mengakhiri hubungan kalian. Seperti tahu akan keresahan yang dilanda sang putra mahkota, Dat Peter langsung menyambung kalimatnya yang barusan.
Apa maksud Dat? Tanya Leo bingung. Lanjutkan saja hubungan kalian. Aku ingin lihat seberapa kuat cinta kalian berdua. Apa kekasihmu itu akan tetap bisa bertahan denganmu jika terus mendapatkan tekanan dari momimu yang keras kepala itu? Atau dia akan menyerah karena tidak sanggup menghadapinya? Ya, sejak awal Tuan Peter memang tidak keberatan dan mempermasalahkan Leo menyukai wanita yang kastanya jauh di bawah dengan keluarganya. Itu karena Tuan Peter yang terlahir dari keluarga Belanda tidak terlalu memusingkan hal-hal remeh seperti itu. Tidak menyangkal juga, bule-bule biasanya memang seperti itu, bukan? Mereka yang open-minded tidak memikirkan harta dan tahta, apalagi memikirkan pandangan orang. Mengenai harus seperti apa dan bagaimana bakal calon menantunya kelak, yang terpenting bagi Tuan Peter hanya kebahagiaan sang putra. Mengenai siapa dan bagaimana gadis tersebut, selama putranya bisa bahagia. Tentu saja itu bukan masalah. Leo mengembangkan senyumnya. Merasa lega ternyata Dat Peter tidak sekeras sang momi. Tapi izinkan aku bertemu dengan kekasihmu. Leo langsung mengangguk. Tentu saja. Aku akan membawanya kemari. Ucap Leo bersemangat seraya mengambil ponselnya yang berada di saku jas yang dia pakai. Dat Peter menggelengkan kepalanya. Sepertinya putraku ini memang harus dinikahkan sesegera mungkin. Leo menghubungi Angga. Apa Alexandra sudah datang? Tanya Leo di balik sambungan saat sudah terhubung. Belum, Tuan. Jawab Angga di seberang sana. Angga memang diperintahkan Leo untuk menunggu kekasihnya di lobi. Seandainya sang Dedi datang bersama Momi Inara, maka Angga akan langsung membawa Alexandra ke tempat yang aman. Yang dimana mominya tidak akan bisa menemukan wanitanya tersebut. Baiklah, kabari aku jika sudah datang. Setelah mengatakan itu, sambungan itu pun berakhir. Apa kau benar-benar mencintainya? Tanya Dat Peter penasaran. Ya, tentu saja. Aku tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Leo langsung menjawab pertanyaan itu dengan yakin. Bagaimana dengan Lintang, Dek? Apa maksud Dat tiba-tiba membicarakan Lintang? Dat Leo menarik satu sudut bibirnya. Kamu pasti tahu apa maksudku. Jawabnya dengan tatapan penuh misteri. Jadi Dat tahu kalau dulu aku, Dat Peter kembali menyunggingkan senyum. Aku itu orang tuamu. Mana mungkin aku tidak tahu apa yang putraku rasakan selama ini. Leo menghembuskan nafas kasarnya. Dat, aku memang menyukai Lintang. Tapi itu sebelum aku tahu jika dia ternyata sepupuku. Perasaanku padanya melebur begitu saja. Sejak kehadiran Alexandra di hidupku. Aku sangat mencintainya, Dat. Dia mampu mengisi dan mengobati luka hatiku. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, Dat Peter menepuk-nepuk bahu Leo.
Dad bangga padamu, nak. Perjuangkan cintamu sampai momimu menyerah dengan sendirinya. Terima kasih, Dad. Dad Peter bangun dari duduknya diikuti oleh Leo. Aku tunggu di ruangan pribadi momimu, ucap Dad Peter. Setelah itu Dad Peter langsung keluar dari ruangan, menuju lantai 20 di mana ruangan pribadi sang istri berada. Sementara Leo turun ke lobi untuk menunggu sang kekasih hati di sana. Tuan. Angga bangun dari duduknya saat melihat tuannya keluar dari lift. Leo menyunggingkan senyumnya. Kala mendengar suara knalpot khas dari motor Alexandra, dengan wajah yang berbinar dan penuh semangat. Pria itu langsung berjalan keluar, melewati Angga dan beberapa karyawan yang merasa kebingungan. Karena mereka baru kali ini melihat Leo tersenyum begitu cerah. Biasanya wajah pria itu selalu serius. Dan jarang sekali menampilkan senyum selebar itu. Hanya saat-saat tertentu saja. Ukiran bulan sabit terbentuk di bibir pria tampan tersebut. Contohnya jika CEO muda itu tengah menerima tamu. Barulah senyuman tersebut bisa nampak, namun tentunya tidak selebar saat ini. Leo yang tidak sabaran terus melangkah menghampiri Alexandra, yang bahkan belum turun dari kendaraannya. Good morning, sayang, ucap Leo berdiri di samping motor Ale. Ale menggeleng cepat. Astaga, jangan sampai ada yang mendengar. Batin Ale. Gadis itu was-was dan langsung menoleh ke kiri dan ke kanan. Panik takut ada yang mendengar ucapan Leo barusan. Leo yang tidak mengerti. Jadi ikut menoleh ke kiri dan kanan bergantian seperti yang Ale lakukan. Ada apa? Tanyanya tidak mengerti. Ale membuka helmnya. Kenapa kamu kesini? Tanya Ale berbisik. Memangnya apa lagi? Aku rindu. Jawab Leo seperti orang yang sudah hilang akal. Dia tidak peduli saat ini keduanya lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Ale memejamkan kedua matanya. Sudah, kamu masuk duluan. Jangan menungguku, ucap Ale. Dia tidak mau wibawa Leo sebagai pemimpin perusahaan jatuh karenanya. Meskipun Ale sebenarnya bukan dari kalangan biasa. Namun di perusahaan tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas asli dirinya. Mereka hanya tahu bahwa Ale adalah karyawan yang dipromosikan dari salah satu cabang di luar kota. Karena kemampuannya yang luar biasa, Leo menggeleng cepat menolak perintah wanitanya. Dediku ingin bertemu denganmu, ayo turun, Dek. Ale terdiam, membeku di tempatnya. Jangan bengong sayang, ayo turun. Leo memegang tangan Ale lalu membantu gadisnya turun dari motor. Belum kembali kesadaran Alexandra. Prianya sudah membawa dia berjalan masuk ke dalam perusahaan dengan tangan Ale yang terus digenggam erat. Siapa sebenarnya karyawan itu? Kenapa Tuan Leo begitu mengistimewakannya? Jangan-jangan mereka pacaran?
Beruntung sekali montir itu. Bisa mendapatkan pria sempurna seperti Tuan Leo. Percuma cantik kalau kecantikannya dipakai untuk menggoda pria. Ah, rasanya aku juga ingin digenggam erat seperti itu oleh Tuan Leo. Memang dia siapa sih? Karyawan baru 2 hari sudah bisa menaklukkan hati bos kita. Begitulah kira-kira isi bisik-bisik para karyawan Leo saat dia dan Alexandra berjalan melewati mereka. Meskipun Leo mendengar dengan sangat jelas, namun dia sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Untuk sekedar menegur para karyawannya itu, sebab ada yang lebih penting saat ini. Mungkin saja mereka masih shock dengan kenyataan bahwa primadona perusahaan raksasa itu ternyata sudah melabuhkan hatinya. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menarik hati pria tersebut. Dan jika perkataan mereka itu terulang kembali, maka Leo pastikan akan memberikan mereka pelajaran, agar tidak lagi bicara yang tidak benar mengenai Alexandra. Angga sudah lebih dulu menghentikan lift, agar tuan dan calon nyonyanya bisa langsung masuk. Tanpa menunggu lagi pintu lift itu terbuka. Kenapa kita ke lantai 20? Tanya Ale yang sudah tersadar dari lamunannya. Nanti kamu akan tahu. Dan hanya beberapa detik saja, lift sudah tiba di lantai yang dituju. Angga, kau lanjutkan saja pekerjaan. Minta Aleta untuk siapkan berkas meeting hari ini. Dan jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah mengatakan itu, Leo pun keluar dari lift bersama dengan wanitanya. Sementara Angga langsung mengerjakan tugas yang diberikan. Ale menatap sekeliling. Ini di mana? Tanyanya penasaran saat melihat seluruh sudut lantai itu terasa asing. Seperti bukan berada di gedung yang sama. Tanpa menjawab pertanyaan Ale, Leo langsung mengetuk pintu sebuah ruangan. Dan tanpa menunggu jawaban dari seseorang yang ada di dalam ruangan tersebut, pria itu langsung membukanya. Ale memaksa Leo untuk melepaskan genggaman tangannya, yang sejak tadi tidak terlepas. Saat pandangan matanya melihat sosok asing di hadapannya, Leo hanya tersenyum melihat wajah kekasihnya berubah tegang. Tenang saja sayang, ada aku di sini, bisiknya pada Ale. Ale lalu membungkuk hormat. Selamat pagi, Tuan. Ujar Ale setelah menetralkan degup jantungnya. Tuan Peter mengangguk lalu mempersilahkan Alexandra untuk duduk. Ternyata kau memang keturunanku. Pantas saja dirimu bisa langsung jatuh cinta pada gadis ini. Ucap Dad Peter pada putranya. Bukan tanpa alasan Dad Peter berkata seperti itu. Pria tua itu sudah bertemu dengan puluhan wanita yang menjadi kandidat kencan buta Leonardo. Namun baru Alexandra lah yang hanya dari melihat wajahnya saja, Tuan Peter bisa langsung tahu bagaimana sifat dan karakter gadis tersebut. Selain cantik tentunya, wajah Alexandra pun menggambarkan bagaimana hatinya.
Sorot mata tajam Ale pun tidak terlepas dari perhatian Tuan Peter. Meskipun terlihat ada luka yang begitu besar yang tengah Ale sembunyikan. Namun Tuan Peter tahu pasti bahwa Ale adalah seorang gadis yang kuat dan pemberani. "Siapa namamu?" tanya Tuan Peter. "Alexandra, Tuan," jawab Ale tanpa memutus pandangan. Pada kedua netra berwarna hazel milik Tuan Peter. "Baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku merestui hubungan kalian. Dan aku harap kamu dan Leo mampu melewati cobaan besar yang saat ini sudah menanti di depan sana." Leo kembali tersenyum. Sementara Ale masih mencerna kalimat Tuan Peter, gadis itu masih bingung dengan situasi saat ini. Tiba-tiba Ale baru datang sudah dikejutkan dengan Leo yang menghampiri di parkiran. Dan sekarang begitu cepatnya, dia bertemu dengan ayah dari kekasihnya itu. Padahal hubungan mereka saja belum genap 1 hari. Dan cobaan besar apa yang dimaksud Tuan Peter itu? Leo kembali menggenggam jemari Ale, menautkan jari Ale ke sela-sela jarinya. "Terima kasih, Dad," ucap Leo mewakili Ale yang masih terkejut. "Terima kasih, Tuan." Ale ikut mengucapkan terima kasihnya. "Panggil saja Dedi, tidak perlu pakai Tuan segala. Karena aku yakin 1000% kamu pasti akan menjadi menantuku." Setelah saling berkenalan, dan tentunya telah memberi lampu hijau pada hubungan putranya, Tuan Peter pamit pada Alexandra. Ale dan Leo pun mengantarkan Tuan Peter sampai lobi perusahaan. Dan lagi-lagi mereka menjadi pusat perhatian. Kedatangan Tuan Peter semakin meyakinkan bahwa Leo dan Alexandra memiliki hubungan yang spesial. Hubungan yang lebih dari sekedar bos dengan pegawainya. "Hati-hati di jalan, Dad," ucap Leo setelah menutup pintu mobil untuk dedinya. Tuan Peter mengangguk seraya melambaikan tangan. "Lain kali kita bertemu sambil makan malam, ya?" ujar Tuan Peter menatap Ale dari balik jendela mobil, yang sudah dia turunkan sebelum mobilnya melaju pergi. Ale hanya menjawab dengan anggukan kepala dan senyum manisnya, yang terus dia tampilkan pada calon ayah mertuanya itu. Setelah mobil Tuan Peter berlalu dan tak terlihat lagi, Leo kembali memberikan tatapan yang begitu dalam dan penuh arti pada wanitanya. Ale memalingkan wajah. Sungguh gadis itu sangat malu ditatap begitu intens oleh Leo. Ale pun menutup setengah wajah dengan punggung tangannya. "Sepertinya aku sudah sangat terlambat. Aku harus bekerja sekarang," ucap Ale berniat menghindar secepat mungkin sebelum Leo berulah lagi. Setelah mengatakan itu, Ale langsung berbalik dan setengah berlari meninggalkan Leo. Sementara si Raja Hutan terkekeh geli. Melihat kelakuan absurd kekasihnya, baru ditatap seperti itu saja sudah salah tingkah. Bagaimana kalau Leo melakukan sesuatu yang lain? Leo yakin pasti Ale langsung kejang-kejang.
bersambung.